Dan setelah kita jalan-jalan ya, sudah bapontar mengelilingi destinasi wisata di segmen-segmen sebelumnya. Kali ini orang ada mau berwisata kuliner. Nah, sekarang ini kita ada di Manado, tepatnya ada di Jalan 14 Februari. Nah, saya sekarang ini ada di Roti Joni. Nah, Roti Joni ini merupakan kedai begitu ya, di dalamnya jual roti Joni yang terkenal dengan rotinya yang panjang begitu dengan segala macam isian di dalamnya. Dan memang untuk roti Joni sendiri ini selalu main sukses pemirsa di Manado karena dia punya banyak gerai yang tersebar di seluruh kota Manado. Nah, kira-kira orang ada mau makan apa semua di dalam? Ikut coba kita cuma di Bapontar. Permisi. Mau Bapak pesan? Oh, ternyata ini ada paket hemat sob ini. Jadi kalau mau suka yang murah boleh pesan paket hemat. Tapi kita mau pesan yang ini Jo, yang paling recommended ya di sini. Long John tapi Monster John Jo ini, yang pakai sapi. Monster John sama roti bakar coklat Kang tadi. Premium coklat atau crunchy choco? Banyak orang pesan crunchy. Crunchy choco, oke. Oh iya. Minumnya yang es kopi susu sentosa saja. Sama yang bukan kopi, es coklat. Oke. Nah, sob, akhirnya so datang kita pesanan. Ini dia yang paling recommended di sini, ini adalah Monster Long John. Seperti dilihat ya, ini DP penampakan. Ini roti panjangnya 40 cm, di dalamnya ini ada daging cincang, ada macam-macam sayuran, ada keju, ada terus ada telur dadar juga, ini dari 3 butir telur pemirsa. Terus ada apa lagi ya? Macam-macam saus, di dalam ada sambal, mayones. Kira-kira itu DP isi di dalam ya. Sekarang mari kita coba ya. Dengan roti sebesar ini, dengan DP isian yang begitu banyak, DP harga cuma 40.000. Sedangkan yang makan ini boleh 3 atau 4 orang. Pas, cocok. Rotinya gurih, berpadu dengan minuman dingin yang segar, mantap. Nah, ini dia pemirsa yang kita bilang roti bakar manis ya, ini yang recommended juga di sini. Ini coklat keju, coklat. Ada juga yang choco crunchy, nggak pelit dengan DP topping banyak. DP isian maksudnya banyak. Ini roti tawar. Sebelum isi dibakar dulu pakai mentega, baru kasih bakso isian sesuai selera. Ada isian buah-buahan, ada nanas, durian dan sebagainya. Bisa juga yang begini-begini, coklat keju, coklat keju. Nah, Sobat Kawanua, ternyata untuk Roti Joni ini, pemilik usahanya ini merupakan generasi milenial alias masih muda pemirsa, tapi sudah berhasil membangun Roti Joni dan punya gerai, bahkan ada outlet sampai dengan 22 cabang sekota Manado. Wah, ini satu pencapaian yang luar biasa. Kira-kira apa rahasianya? Saat ini orang mau tanya-tanya ke owner Roti Joni langsung, so ada Rocky. Halo Rocky. Halo, apa kabar? Roti Joni ini so berapa lama berdiri?
Roti Joninya sudah berdiri dari tahun 2018 ya, which is kira-kira sudah 3 tahun ya sampai dengan sekarang. Namun sebelumnya ada brand-brand yang sebelumnya seperti The Rocks yang untuk target marketnya yang segmennya di dalam mall ya. Itu sudah berdiri sejak tahun 2011. Nah, ini usaha Roti Joni memang betul-betul dimulai dari nol atau ambil franchise dari luar atau bagaimana? Roti Joni murni kita buat sendiri. Jadi murni adalah brand lokal Manado, yang mana memang tidak dapat dipungkiri kami mengambil kiblat dari Pulau Jawa, dari luar, dan kami mengkombinasikan dengan lidah orang Manado sehingga terciptalah Roti Joni. Awal mulanya sebenarnya Roti Joni berdiri semenjak sesaat sebelum pandemi ya. Jadi awal mula Roti Joni karena kita melihat ada banyak kesempatan-kesempatan, banyak peluang-peluang yang belum digarap di luar mall ya. Jadi kita melihat banyak kesempatan dan akhirnya kita melihat banyak ada peluang yang bisa kita masuk di situ dan bisa dicoba digali dari bisnis roti bakar lah ya, kira-kira seperti itu. Tantangannya adalah bagaimana kita mau merubah mindset orang yang mana biasanya seperti Gina bilang tadi bahwa kebanyakan roti bakar memang sudah tidak lazim lagi di Kota Manado. Namun kebanyakan yang ada adalah roti bakar yang memiliki model yang sama, yang sepertinya seperti roti bakar Bandung misalnya ya. Ya kira-kira modelnya dan isinya hampir-hampir sama lah. Namun kita kali ini berusaha mencoba untuk membuat satu model yang baru, yang lebih fresh lagi, yang lain daripada yang lain, sehingga orang tidak merasa bosan dengan model roti bakar yang seperti biasanya. Salah satu daya tarik torang Roti Joni bahwa torang roti tiap hari fresh karena torang produksi sendiri di torang Betampa dan tidak dijual untuk umum, yang mana rotinya hanya diproduksi khusus untuk seluruh outlet Roti Joni yang ada di Manado. Jadi seluruh outlet Roti Joni adalah hanya satu owner. Tipsnya sebenarnya mungkin seperti banyak orang atau seperti banyak pengusaha juga bilang, mungkin orang juga sudah bosan kalau mau dengar yang lain-lain juga. Tapi pada intinya kalau saya pribadi, tipsnya dari saya adalah jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Kalau gagal anggap itu doi sekolah. Itu kalau kita papa bilang, kalaupun gagal atau rugi, anggap itu doi sekolah. Jadi orang rugi doi, tapi orang kan tetap dapat ilmu. Yang mana mudah-mudahan kesalahan-kesalahan itu orang sudah bikin ulang. Jadi tidak ada pernah ada kata rugi sebenarnya untuk pengusaha, karena sebenarnya bukan rugi itu kan, tapi itu mungkin anggap saja itu doi sekolah yang orang bayar, tapi orang dapat ilmunya yang dari kegagalan itu supaya untuk ke depan orang bisa lebih hati-hati dan orang tidak bisa mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, no? Seperti itu. Wah, mantap. Sukses selalu kalau begitu buat Roti Joni dan brand-brand yang lain, The Rocks, Hot Dogs ya, yang ada di dalam pusat-pusat perbelanjaan. Ya itu dia Sobat Kawanua, seperti pesan dari Rocky tadi ya, bahwa kegagalan itu jadikan suatu pembelajaran supaya orang bisa bangkit lagi dan bisa belajar dari kegagalan-kegagalan yang pernah orang baking di hari-hari sebelumnya. Sampai di sini dulu sampai berjumpaan di Bapontar episode kali ini. Saksikan terus Bapontar tiap Sabtu dan Minggu cuma di Kawanua TV, Torang PTV, karena torang mesti Bapontar.